Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pagi hari yang berkah ini Allah masih memberikan sehat afiah, masih memberikan mudah rezeki, mudah urusan. Kita berkumpul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dalam arti untuk menjadi, untuk Allah berikan, Allah wujudkan, yakni apa? Untuk menjadi perempuan salihah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala amal-amal kita bergantung ilmu. Kalau amal tanpa mengetahui ilmu, la tuqbal, enggak Allah qabul, enggak diberi. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Luqman, Mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Terus kepada Ustazah Nailah, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antumah hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah qabul hajat, Allah satafiahkan badan, dan Allah banyakkan rezeki. Ini majelis Nurul Iman, Darul Iman. Ini majelis Darul Iman. Al-ilmu, ilmu itu didapatkan dengan dua cara. Pertama, mahbubil alim, cinta kepada ilmu. Terus wa tu'mal, dan mengamalkan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seputar ilmu, ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Hidup ini ada awal, ada akhir, ada niat, ada tujuan, ada yang didapatkan. Setelah didapatkan dan di saat mencari, ini ilmu harus betul-betul diamalkan. Karena kalau orang ngerti sesuatu, itu amanah dari Allah. Amanah yang harus disampaikan. Disampaikan kepada siapa? Ada tetangga, ada keluarga, ada diri kita sendiri. Ya, jadi ilmu itu harus diamalkan, terutama untuk diri kita sendiri. Misal
babu sholat, tentang sholat. Misal babu toharah, tentang wudu. Misal babu fikih, tentang ilmu fikih, ya, ada macam-macam ilmu. Misal wudu, bagaimana wajibnya, bagaimana sunnahnya. Diamalkan, kalau nggak diamalkan nggak sholat. Iya, karena kalau nggak ngerti cara wudu berarti nggak bisa sholat. Nah, ini pentingnya ilmu. Dan mengamalkan ilmu, karena mencari ilmu Allah sudah terangkan fardhu di atas wajib hukumnya, berarti mengamalkan wajib. Hati-hati. Ada orang melakukan sesuatu asal-asalan, nggak pakai ilmu, itu tertolak, merdud, ditolak Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada pahala. Setinggi, walaupun setinggi langit, itu tetap nggak ada pahala. Atau mubazir, sia-sia. Tapi dengan ilmu, walaupun Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Tapi dengan ilmu, di saat Allah memberikan suatu hukuman, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, kita ngerti tentang Allah. Allah memberikan hukuman kepada kita hamba. Kita mengenali Allah dengan ilmu yang disebut tauhid. Ilmu tauhid. Kota ilmu. Nabi Muhammad SAW ini Madinatul Ilmin. Apa segala isi kota? Itu kias. Kias. Apa isi kota? Ada rumah ya. Ada kecamatan, ya, kelurahan, RW, RT. Itu begitu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmin wa Aliyu babuha. Dan Sayyidina Ali, aku kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pintunya. Lah, ilmu ini apa, Habib? Ilmu itu sebagian ulama mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal fi waktu syahr. Kan di maulid ada itu. Dikatakan di sana minal juhala ilal fuqaha. Dari dulu zaman jahiliyah ketika Rasulullah SAW itu lahir menjadi fuqaha, orang yang ngerti. Minal juhala ilal fuqaha. Itu ilmu, cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut hadis atau qala Rasul. Magallahu Rasul, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau magallahu Rasul, ucapan Nabi. Terus al-ilmu nur dikatakan apa terus isinya? Maqallahullah, pertama ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran Al-Karim. 30 juz, sekian ayat, sekian surah, sekian halaman, masing-masing mushaf. Ilmu adat batas kita yang beragama Islam. Inna dina indallahil Islam, Allah katakan di Al-Quran, ada pembatas untuk pengetahuan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat. Lahir di bedong masih kecil bayi. Terus disusui, ya, masih kecil sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Terus diazanin pertama-tama, telinga kanan kiri, ya. Terus khitan laki-laki, perempuan, terus lelaki nikah perempuan, begitu usia cukup, ya. Luar biasa.
Allah menata, memberikan aturan-aturan, termasuk yang dikatakan tatanan, tuntunan ilmu yang menuntun, yang memberikan keterangan. Maka dikatakan minal juhala ilal fuqaha. Begitu awalur rahmah 12 Rabiul Awal, manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan terus usia 40 tahun diutus menjadi Rasul. Ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Jadi ilmu itu ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ajaib. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Muhammad Al-Ghazali, ada kitab beliau itu Ihya Ulumuddin. Habib pernah baca Afatul Lisan Rubu Ihya. Kalau Ihya semua belum. Afatul Lisan Rubu Ihya. Di Ihya Ulumuddin bab keempat. Jadi segala sesuatu ada awal, ada akhir. Hidup ada pertama lahir, terus meninggalkan dunia, wafat. Dibawa bekal paling utama ilmu. Duduk di majelis ilmu. Membaca Al-Quran terus tadarus untuk menambah ilmu, keberkahan dari Al-Quran. Mengenali Nabi Muhammad SAW untuk menambah ilmu. Mengenali keluarga Rasul, zuriyah Nabi, sahabatul Rasul, karena untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Itu ilmu. Malam, siang, seluruh alam Allah jadikan. Ya Allah, aku ini apa ya Allah? Ataukah mungkin andai kata Allah memberikan bahwasanya aku ini harus mengetahui ilmu, ibarat aku ini apa ya Allah? Kita tanah. Awaluhu turab. Manusia dibuat dari tanah. Ada di sekitar alam itu, di bawah. Tak tanah. Minatin. Dikatakan minatin lazib. Dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, dari tanah yang bagus. Dibuat pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang harus betul-betul dipelajari, difahami, disambung. Harus mempunyai sambungan terus. Ngerti ilmu ini haram, ini halal. Cara sholat, khusyuk tumakninah, inti sholat. Wudu bagaimana, tartil, harus berurutan. Gak boleh kaki ke tangan, ke kepala, ya. Ngawur, begitu. Nah, di sana terus ngerti ada isnad, sanad, bersambungan, begitu. Udah benar ilmunya, segala macam inah itu masih bisa salah karena sanad. Ada itu. Di tinggi langit di sana. Dia ngerti segala sesuatu tanpa sanad. Ternyata ada ribuan sanadul ulama. Isnadul ulama ada ribuan. Berarti satu yang ia lepas, apalagi dibanding dengan 1000 ulama yang begitu alim luar biasa. Ustadz, ustadzah, guru yang ngerti, ia mempunyai persambungan sampai yang disebutkan di sana pembawa ilmu ini 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bersambung kita kepada Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, sampai ke Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Babul Madinatul Ilmin, pintu daripada kotanya ilmu, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nikmat. Ya Habib, berarti kalau kita belajar gak karuan begini-begini cuma hanya ketemu Rasulullah? Iya, bukan cuma hanya.
7 surga, 7 neraka azab Allah. Allah jadikan utuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rukun Islam. Pertama syahadat, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat syahadat. Terus iman, Ar-Rahman Allamal Khalaqal Allamahul Bayan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengajarkan Al-Quran, yang membawa iman, memberikan percikan hidayah, petunjuk Al-Quran kepada kita setiap umatnya, yang memberikan inayah pandangan hingga mendapatkan mahfudzuh. Terus mempunyai pikiran yang selamat, husnudzan. Ini paling penting, husnudzan. Berarti kalau sholat 5 waktu terus amal diterima segala-galanya, ya sampai mati. Berarti kalau sholat 5 waktu, segala macam kebutuhan Allah cukupi, dan manfaat dunia akhirat jaminan Allah. Berarti ngerti cara wudhunya sholat, cara tumak ninahnya sholat. Jangan mikirkan apa-apa kalau sholat kepengen tumak ninah. Yang dipikirkan Allah menyaksikan. Bukan menyaksikan Allah, Allah menyaksikan. Udah bayangin Allah menyaksikan. Bukan kita menyaksikan Allah, Allah menyaksikan. Bagaimana Habib mengatakan Allah bukan. Jadi Allah menyaksikan itu kita supaya ngerti Allah, Tuhan menyaksikan kita. Jadi kita nggak mikir kemana-mana. Lama-lama terbiasa. Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus istiqomah terus dikerjakan, terus lama-lama terbiasa. Ini orang luar biasa. Masya Allah. Salihah, mar'atun salihatun. Mendirikan sholat itu bercahaya, yang melihat Allah, yang melihat orang-orang qaumus saleh, orang-orang soleh, yang dijamin Allah subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Amin. Qaumus salihin. Terus jadi ilmu, harus kita mengenali ilmu dan cinta kepada ilmu supaya doyan, supaya mau untuk ngafalin. Apa kitabnya tebel, Habib memang bisa sesuai. Apa segala macam susah, ini fikih, ini al-fikhu ra'sul ilim. Fikih ini kepalanya ilmu, Beb. Gak bisa, tetap bisa. Karena Allah memberikan segala sesuatu sebagai hidangan lisan wal qalb, lidah dan hati. Jangan suka kecil hati. Karena orang yang suka ngecilkan hati dia paling kecil di seluruh mata manusia sedunia. Nggak ada yang melebihi dia kecilnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, nggak boleh ngecilkan orang. Lidah ini luar biasa. Darubu ahya ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan afatul lisan, bahayanya ini lidah. Jadi kita harus mendengarkan ustadz, ustazah. Ketika mengajarkan sesuatu, lidahnya lihat. Cara apa terdengar di telinga, terus diamalkan dengan niat. Misal wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardha lillahi ta'ala. Wudu, kecebuk. Terus setiap tetes itu air wudu. Ini hati-hati. Masa iya kesambet ini. Masa iya, karena kan Habib hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya mendengarkan. Kata si Ustadz begitu, kata si Yai begitu, kata si Habib begitu. Dia kata siapa? Katanya gurunya. Terus sambung sampai di zaman-zaman itu salafun salihin. Di zaman 4 madhab. Bayangin coba. Nyalahkan satu orang, nyalahkan segala macam
Itu benar, enggak benar segala macam, naudzubillah min dzalik, enggak boleh. Kenapa? Karena ilmu itu harus dicinta dan mempunyai derajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an luar biasa. Rasulullah tidur malam-malam nganyelimut, berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Allah memberitahu Nabi. Habis turun ayat pertama itu Al-Alaq, itu surah Muzammil. Ayyuhal muzammil qumil laila ila qalil. Disuruh bangun itu. Rasulullah malam-malam itu disuruh bangun. Ketakutan karena baru ketemu malaikat Jibril alaihi salam. Warattilil Qur'ana tartila. Disuruh Nabi karena Rasul utusan. Kita mengikuti Nabi karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang terus dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertatalah hidup, keluarlah itu nur ilmu yang dikatakan akan dikerjakan terus, diniati untuk diamalkan terus itu ilmu dan menjadi sesuatu yang manfaat, yakni dzar khair, pahala kebaikan. Kalau dosa keburukan. Kalau pahala pasti itu yang menjadikan kita waktu walaupun sampai dibawa ke akhirat husnul khatimah. Terus dilihat menjadi baik untuk mata, terus diamalkan. Ya, diamalkan. Jadi ilmu ini al-lisan imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Jadi ilmu ini pemimpin daripada amal perbuatan kita. Ini diketengahkan, diutamakan. Jangan sampai lebih banyak daripada di luar yang kita ngerti, kita kerjakan. Ini afdal. Segala yang dikerjakan daripada ilmu. Cara senyum ke orang, cara merengut ke orang, cara bicara ke orang. Imam Ghazali mengatakan afatul lisan, bahayanya ini lidah tuh, diperhatikan benar-benar. Berarti senyum bukan berarti senyum terus ke orang, bukan. Ini ada kelainan. Maksudnya di saat kita ngapa-ngapain karena ilmu yang didapat dari guru begitu. Itu nanti insyaallah jadikan antumah manfaat. Manfaat apa sih? Apa dimanfaatin orang, Beb? Bukan. Manfaat itu sesuatu yang diterima Allah, laisa la tuqbal, bukannya ditolak daripada amal itu. Diterima, cukup, segala sesuatunya diperhatikan dan Allah berikan pahala. Ini pahala ini karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang dikatakan sebagai pertimbang-timbangan amal kelak di akhirat. Pahala itu yang benar-benar dibutuhkan untuk pegangan, supaya kita nanti suatu saat kelak nanti bisa melihat Rasulullah dan diberi syafaatnya dan Allah ridhai untuk kita masuk surga. Ini pasti, gak bisa ndak. Jadi Allah memberikan jaminan kepada siapa yang taat atas perintahnya, mengerjakan sholat 5 waktu, meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan mengambil, berusaha sebanyak-banyaknya beramal baik. Terus orang melihat, terus setelah diamalkan ilmu itu, menjadi ia orang yang mendapatkan maqam derajat seorang muhsinin. Bisa dia dikatakan ini derajatnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dikatakan ia segala kebaikan, sudah tidak mikirkan apa perkara-perkara yang enggak baik, yang walakin akan tetapi dia banyak memikirkan hasanat, kebaikan. Terus hidup, ya, hidup ini setelah membawa ilmu, diamalkan ilmu, selesai. Terus
habis subuh. Habis subuh bangun tidur, sholat subuh, terus bersih-bersih no, nyapu-nyapu segala macam, ngebersihin rumah perempuan, ya, itu pahalanya luar biasa. Terus siang-siang nunggu zuhur, azan zuhur, jam segini jam 9 nunggu zuhur. Terus setelah zuhur nunggu asar. Dan waktu-waktu itu yang Allah berikan di saat seorang mendirikan sholat subuh, sholat zuhur, dikerjakan seorang perempuan ini, setiap waktu, setiap helaan nafas Allah berikan pahala. Itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ia lebihkan lagi. Ini perempuan solehah gak mau. Setelah subuh jam setengah 7 sampai jam 11 atau jam 10, boleh sampai azan zuhur sebelum sholat duha. Terus setelah itu sebelum zuhur azan qabliyah ba'diyah rawatib. Nah, ini yang dikatakan kita mendapatkan fadilah daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nur. Yang apa? Ilmu itu cahaya. Yang apa isinya? Maqalah Allah wa maqalahur Rasul. Yang isinya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan siang itu, malam itu, dan diantaranya, dan seluruh alam ini Allah beritahukan kepada kita ini manusia bahwasanya kita dibuat dari tanah dan akan kembalinya kepada hisab, ya, kepada hisab, yakni nanti keluar ruh masuk ke alam barzah, terus nanti di mizan ditimbang amal-amal tadi. Atas dasar ilmu amal diterima. Bima ilmin, tanpa ilmu merdudah, tertolak. Makanya kalau siang itu dimanfaatkan, jadilah perempuan yang bermanfaat. Malam dimanfaatkan. Apa? Bangun malam. Bangun malam. Memang kalau masih muda kuat, ya. Kalau masih muda kuat, nggak istirahat. Ini biasanya laki-laki. Ya. Terus kalau udah uzur, udah umur, nggak kuat, ya, untuk bangun malam. Tapi ini kebalik. Ya, sekarang yang tua yang pada bangun malam, yang muda pada tidur kan. Kan seharusnya sayang. Jadi dia harus merem. Yang muda nih jam berapa minta sama Allah supaya tengah malam dibangunkan. Ini fadilah pahala yang besar daripada tahajud. Salat di malam hari, di jawful lail, di waktu sepertiga malam itu. Ini dilihat sama malaikat yang salat malam itu terlihat dari rumah-rumah orang-orang itu cahaya. Jadi kan gak selalu sholat kebuka ngeblak begini kan. Sholat tetap di rumah, ya, tapi keluar itu cahaya. Disaksikan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala wa minal waliyin. Dan segolongan wali-walinya Allah melihat. Luar biasa. Imam Ghazali mengatakan di Ihya Ulumuddin juga, nanti dari wudhunya antumah itu ketika mau sholat yang fardu ataupun yang sunnah yang khusyuk, ya, dari wudhu itu menjadikan terang wajah seorang perempuan salehah itu di belakang di akhirat nanti, di belakang wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah mudah-mudahan jadi wali, jadi waliyah. Iya. Dalam arti mudah-mudahan begini. Jadi apa yang kita lakukan semua kita berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita kepengen pinter baca Yasin, Fatihah, baca Al-Ikhlas,
baca muawwidzatain ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tahlilan supaya kepala kita ini kuat, jadi nggak terpengaruh yang model-model gangguan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang masukkan sesuatu waswas ke dalam hati manusia itu jin. Jin kafir. Jin yang Islam aja bisa, ya. Tapi memang itu dikatakan yang mengganggu, ya. Itu pasti, dan dari manusia. Ya udah memang nggak ibadah, orang yang jauh dari mengenal ilmu. Ini ilmu luar biasa. Jadi orang itu terlihat baik nggak baiknya dari seberapa ilmunya. Kalau orang nggak punya ilmu, ya itu orang nggak bakalan selamat lah di dunia lah fil akhirah. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Dan nggak usah dibayangin, udah ngeri. Jangan berkeinginan untuk kita menjadi orang nggak berilmu, nggak boleh. Ya, ilmu itu bekal yang akan dibawa sampai ke akhirat. Maka dikatakan ada satu kitab Safinatun Najah. Safin itu kapal, safinah itu kapal, ya. Dia berlayar kapal itu. Kita di atas perahu kapal itu ke satu tujuan. Terus sampai apa enggak? Sampai. Lah begitu juga nyari ilmu, ibarat kita ini nimba air selautan. Kapan habisnya? Enggak habis-habis sampai ribu-ribuan keturunan. Itu ilmu Allah. Bagaimana Habib ilmu Rasulullah? Itu semua lautan itu Allah buat di anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Semua Allah buat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang dikatakan kita manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala, andai kata menginginkan cinta kepada ilmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kaza wa kaza, sampai akhir ayat. Di sana dikatakan kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kepengen mendapatkan keselamatan, yakni ridha Allah, yang dimaksud kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat, hidupnya cukup, senang, rezekinya banyak, ada rezekinya. Kenapa? Karena setiap dia meminta kepada Allah diberi. Aku meminta bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb balikan aku duit misal, udah diberi nggak sesuai, karena Allah lebih tahu. Dia ngerti orang yang berilmu ini, makanya dia selalu merasa cukup dalam rezeki. Tapi urusan ilmu ia selalu haus. Dia selalu merasa belum punya apa-apa. Karena ilmu bersifat seperti itu. Ilmu itu sifat. Ilmu ini yang akan melekat, yang nanti suatu saat yang nafi akan dibawa sampai ke kubur, yang la yanfa, yang gak bermanfaat gak akan dibawa. Gak menyelamatkan maksudnya, gak bisa memberikan syafaat maksudnya, gak bisa menjadikan pertolongan ketika ketemu munkar nakir misal. Iya. Tapi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang cukup, yanfa, segala sesuatu ini yang dikatakan sesuai untuk apa yang hebat segala macam ini, ada kalimat kata cukup, mencukupi. Ya, kita ngelihat pintu, kepingin pintu yang besar, sebesar-besarnya pintu nggak sampai kelewat besar. Kalau kelewat besar bukan pintu, ngeblong itu namanya ya. Pintu ya seukuran pintu. Bagaimana bagusnya segala macam begini. Ya Allah, persiapkan sorgaku ya Allah dengan pintu-pintu segala macam misal. Kan nggak ada kebayang pintu seabrek-abrek begitu, nggak ada kan? Nggak, lah itu cukup. Allah berikan kecukupan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dikatakan
Fauqah itu ngatasin bukan kelewatan tapi cukup. Begitu juga orang mengira-ngira. Andai kata aku memahami suatu perkara bab ini, bab sholat, bab wudhu misal, aku nggak akan bisa. Jangan, ini nggak karuan, itu perkara kecil. Ya, karena ada yang lebih lagi, terus lautan itu sudah. Rasulullah bahrul ulum, lautan ilmu. Terus ilmu diamalkan ya. Pertama itu cinta dengan ilmu, terus diamalkan. Ini yang harus dikerjakan, dilakukan, mengamalkan ilmu yang ilmu itu akan menyelamatkan sampai akhir hayat hingga terus mendapatkan hasil firdaus, surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, banyak salawat ke Rasulullah. Ini Rabiul Tsani masih. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus sampai ulang lagi tahun. Pokoknya di saat-saat tertentu ini ada fadilah, ya, dengan sholawat li Rasul dan banyak beramal, ya, sedekahlah apa segala macam, ya, pokoknya amalkan. Bersedekah dalam arti nggak usah pamrih, nggak usah nyari-nyari. Kalau ngasih tahu orang udah nggak usah pakai imbalan. Kepengen balasan udah nggak ada. Balasan itu bahaya, belum tentu pas ya. Nanti malah kelewatan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan antumah perempuan salihah, abidah, hamba Allah yang diaku Allah hambanya, ta'iah dan taat kepada apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.